Perkenalkan, nama saya Ahmad Faras dengan NIM 23051264116, Prodi Teknik Informatika Angkatan 2023 kelas D. Di video kali ini saya akan mempraktekkan PowerShell Basic, Winget Package Manager, partisi dan file system, serta user dan file. Pertama-tama PowerShell Basic, kita buka dulu PowerShell-nya dengan cara klik kanan di Windows, kemudian terminal. Setelah ini kita bisa mengecek versi PowerShell-nya dengan cara logo dollar, kemudian PS version table. Kita juga bisa memodifikasi komennya untuk mengecek bagian-bagian dari version table-nya. PS version table titik PS version. Nah, di sini kita bisa lihat dari first version value-nya 742 dengan major 7, minor 4 dan patch 2. Kemudian saya akan mempraktekkan beberapa navigasi yang bisa dilakukan di PowerShell. Pertama, kita bisa mengecek komen-komennya dengan get alias. Di sini kita bisa lihat alias serta komen fullnya, misal kayak pop location itu aliasnya pop d gitu, untuk bisa lebih singkat. Tapi pertama di sini kita akan coba set location dulu untuk pindah folder. Set location. Nah, di sini set location-nya itu bisa terserah, tergantung platnya. Di sini saya akan pindah ke desktop. Nah, kita bisa cek lokasi kita sekarang. Get location. Nah, kemudian kita juga bisa menampilkan semua isi dari folder kita sekarang ini dengan cara get child item. Di sini kita bisa lihat semua sama dengan yang ada di desktop saya. Kemudian kita bisa membuat folder baru dengan command new type, maksudnya new item. Kemudian item type nya directory karena kita mau membuat folder, kemudian nama foldernya. Nah, di situ udah bisa kita cek lagi di get child item tadi. Tuh ada Faras di sini yang baru, tadi tidak ada. Kemudian kita bisa mengcopy, misal mengcopy item, kemudian folder Faras itu jadi foldernya jadi tercopy. Namun di sini itu cuma mau copy foldernya saja, tidak dengan isinya. Bagaimana kalau mau dengan isinya? Kalau mau dengan isinya itu kita tambahkan recurse. Begitu juga jika kita ingin menghapus folder dengan isinya, kita tambahkan recurse di dalamnya. Misal ya di sini nggak ada isinya, cuman ya beginilah komennya. Kemudian kita bisa remove item. Nah, kemudian bisa remove item, kemudian recurse itu untuk menghapus folder beserta isinya.
Nah, lalu kemudian saya akan lanjut ke redirection. Redirection adalah metode untuk mengalihkan standar output ke tujuan lain. Misal kita akan menulis suatu string ke dalam file txt dengan cara write output, kemudian teksnya misal nama saya, lalu name, kemudian tujuannya ke ini kita bisa lihat. Nah, sini sudah ada Ahmad Faras, kemudian name-nya. Namun di write output itu juga tergantung kita menggunakan lambang panah ini bisa 1 atau 2. Jika hanya 1, dia akan menimpa teks yang sebelumnya. Jadi misal maka teks sebelumnya akan ditimpa dengan teks yang baru. Namun jika kita menggunakan 2 tanda panah, maka teks yang dimasukkan akan ditulis di garis baru. Nah, kemudian kita juga bisa langsung menampilkannya ke dalam PowerShell dengan cara get content, kemudian nama filenya. Sini kita bisa lihat if we're gonna give you up, kemudian nama dan name saya sama seperti yang ada di filenya tadi. Terus selanjutnya saya akan mempraktekkan pipeline yang dimana adalah salah satu bentuk redirection yang dilempangkan dengan tegak lurus. Fungsinya itu untuk menyalurkan dari satu proses ke proses lain, misalnya dari komen get process, lalu kita sambungkan ke where object. Nah, di sini itu kita menggunakan get process. Fungsinya untuk menampilkan informasi tentang proses yang berjalan, lalu kemudian disalurkan ke where object, di mana where object akan menyaring output dari get process. Ya, kemudian dalam kasus ini menyaring proses di mana working size-nya itu lebih dari 100 MB. Misalnya kita enter. Lalu di sini ditampilkan semua yang working size-nya itu di atas 100 MB. Lalu kemudian saya akan mempraktekkan Winget Package Manager. Nah, pertama-tama apa itu Package Manager? Package Manager itu software untuk menginstal atau menghapus program dari sistem. Di sini juga bisa kita langsung mendapatkan dependensi atau kebutuhan dari program yang akan diinstal tersebut. Misal di sini kita bisa mengecek kenapa Winget, karena Winget itu package manager yang sudah ada langsung di Windows 11. Di sini kita bisa lihat Winget-nya udah terinstall. Di sini juga ada beberapa komen yang bisa kita pakai. Misal kita mau menginstal GNU Nano, kita bisa dengan komen winget search nano. Kita tunggu.
Kemudian di sini kita bisa lihat beberapa nano, jadi nggak cuma satu gitu. Jadi kita bisa mencari software dengan gampang tanpa harus nge-browsing. Di sini misalnya kita mau download yang ini GNU Nano, langsung kita get install GNU titik nano, jadi pakai ID nya GNU titik nano. Nah, sekarang Nano sudah terinstall. Kita juga bisa mengupgrade-nya dengan Winget upgrade, tapi karena di sini namanya baru terinstall, jadi sudah otomatis yang paling baru. Kita bisa uninstallnya juga. Winget uninstall GNU titik nano. Jadi di sini package manager ini sangat membantu. Daripada kita mencari di online, kita bisa langsung mencarinya di sini dan langsung otomatis terinstall, serta dependensinya juga. Dependensi itu file yang dibutuhkan untuk software tersebut untuk bisa berjalan. Oke, next saya akan mempraktekkan partisi dan file system. Kita nggak akan lakukan di sini, kita akan lakukan di VirtualBox. Nah, setelah VirtualBox terbuka, kita bisa pilih virtual machine-nya, kemudian kita klik setting untuk menambahkan storage-nya. Di sini kita klik storage, lalu kemudian add hard disk, kemudian kita create, kita pilih yang VDI saja, lalu next, kemudian jangan dicentang, next lagi. Di sini karena cuman berpraktik, kita misal cuman 5 GB, finish. Kemudian kita klik choose untuk attach. Nah, di sini kita bisa lihat di sini sudah ter-attach ke SATA port 2. Kemudian kita klik OK, kita buka virtual machine-nya. Oke, sekarang kita langsung membuka PowerShell-nya seperti tadi. Klik kanan di sini, kemudian karena sekarang kita membutuhkan akses admin, kita pilih yang ini, yang admin. Pilih use. Pertama-tama kita bisa mengecek dulu get disk untuk mengecek disk yang tersedia. Di sini bisa dilihat ini disk baru yang saya tambahkan tadi, 5 GB RAW. Pertama kita lakukan itu inisialize, disk, kemudian numbernya di sini, numbernya itu 1, di number 1, kemudian partition style-nya, partition style. Sini bisa pilih antara MBR atau GPT, kita pilih GPT. Nah, sudah, kita bisa cek di get disk lagi. Nah, di sini sudah berubah dari RAW menjadi GPT. Kemudian kita membuat partisi utuh dari ini, dari storage yang kita sudah tambahkan tadi dengan cara new partition, kemudian disk number 1 lagi, lalu use maximum size. Nah, di sini setelah udah jadi,
kita cek dengan cara get partition disk nomor 1. Nah, di sini bisa dilihat dari 5 GB tadi menjadi 4,98 GB basic, kemudian sisanya di reserve. Nah, kemudian kita akan mounting disknya ke drive letter kayak C, D gitu. Jadi dengan cara add partition access path, kemudian disk number 1. Nah, di sini partition numbernya, di sini karena di sini partition numbernya 2, jadi partition number 2, kemudian access path. Nah, untuk drive letternya sini bisa kita pilih misal G. Nah, kemudian kita klik enter. Nah, bisa dilihat di sini. Mohon maaf tadi virtual mesinnya hang, jadi saya mulai ulang. Di sini kita bisa lihat sudah jadi, walaupun saya kurang tahu kenapa tiba-tiba jadi E, harusnya itu jadi G seperti yang saya masukkan, tapi gak apa-apa. Mungkin karena ngehang, kita pertama-tama kita format dulu karena disknya belum bisa dibuka tanpa di format. Jadi kita akan format dulu, format volume, kemudian drive letter. Karena tadi yang jadi malah E, jadi kita pilih E saja. Kemudian kita format ke file system NTFS, karena ini satu-satunya yang Windows dukung untuk menjadi driver utama. Dan kita klik enter. Nah, sekarang di sini local disknya sudah bisa dibuka, kita bisa pakai, bisa kita rename juga, misal pakai nama saya. Nah, oke, jadi karena partition tadi sudah selesai, kemudian kita akan lanjut ke user dan file. Pertama kita buka ulang PowerShell ini sebagai admin karena kita mau menambahkan user. Kemudian new local user, typo. Kemudian nama user barunya, lalu passwordnya. Di sini convert to secure string. Nah, kemudian passwordnya misal ini, kemudian tambahkan lagi as plain text, lalu force, lalu dealernya kita tambahkan full name. Ini untuk full name dari usernya, misal pakai nama saya. Kemudian deskripsi, untuk deskripsi usernya. Oke, kemudian kita klik enter. Nah,
Di sini usernya sudah terbuat ya, kita bisa cek dengan get local user. Nah di sini ada admin, kemudian Lloyd untuk user yang sekarang saya pakai. Nah tapi ada juga Faras yang saya buat tadi, description malas. Kemudian kita juga bisa menghapusnya, menghapus usernya dengan komen remove local user, kemudian namanya tadi di sini nama misal Faras. Nah jadi di sini sudah dihapus ya, kita bisa cek get local user. Nah yang Faras tadi sudah terhapus, kemudian kita buat ulang. Jadi begitu saja mungkin untuk videonya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.